Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesti Yulianti dengan NIM 1902750. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pertanggungjawaban hukum dalam administrasi negara. Adapun pokok bahasan yang akan saya angkat adalah yang pertama ada pengertian pertanggungjawaban, yang kedua aspek teoretik pertanggungjawaban hukum pemerintah, yang ketiga pertanggungjawaban pemerintah dalam hukum administrasi negara. Nah, kita langsung aja ke pokok pembahasan pertama, yaitu pengertian pertanggungjawaban. Yang pertama, pengertian pertanggungjawaban. Pemerintahan yang baik atau good governance dapat diwujudkan dalam sistem pemerintahan yang merefleksikan tatanan hukum yang responsif sesuai dengan kehendak masyarakat. Asumsi tersebut merujuk pada konsep yang dikenal dengan nomoi, yang mengatakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Asumsi ini juga menunjukkan bahwa good governance hanya dapat diwujudkan dalam negara hukum. Salah satu asas pemerintahan yang baik adalah asas pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, merupakan dasar hukum pertanggungjawaban pemerintahan dalam pengertian ini bahwa setiap pemegang kekuasaan atau bisa kita bilang pejabat pemerintah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia harus dapat mempertanggungjawabkan implementasi kekuasaannya dalam batas-batas konstitusi kepada rakyatnya. Dengan demikian, maka pertanggungjawaban selain diatur dalam negara hukum, juga diatur dalam negara demokrasi. Setelah pokok bahasan pertama mengenai pengertian pertanggungjawaban, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan aspek teoretik pertanggungjawaban hukum pemerintahan. Pokok bahasan selanjutnya adalah aspek teoretik pertanggungjawaban hukum pemerintah. Nah, ketika kita membahas perlindungan hukum dalam bidang perdata, secara yuridis formal itu diatur dalam pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Dalam perspektif ilmu hukum, prinsip bahwa setiap tindakan onrehmatik subjek hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain mengharuskan adanya pertanggungjawaban bagi subjek hukum yang bersangkutan. Nah, prinsip ini telah diakui dan diterima secara umum dalam pergaulan hukum. Dalam penyelenggaraan kenegaraan dan juga pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang secara yuridis dilekati dengan kewenangannya. Dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban. Nah, sejalan dengan prinsip hukum bahwa tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Pemberian wewenang tersebut untuk melakukan tindakan hukum tertentu menimbulkan pertanggungjawaban atas penggunaan wewenang itu. Ada Belin Fuente mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat melaksanakan kewenangan tanpa memikul kewajiban tanggung jawab atau tanpa ada pelaksanaan pengawasan. Jadi, selanjutnya dalam aspek teoretik pertanggungjawaban hukum pemerintahan, pertanggungjawaban hukum pemerintahan ini terhadap pihak ketiga sebagai akibat penggunaan kewenangan itu dapat ditempuh melalui jalur peradilan. Dalam proses peradilan inilah hakim berwenang untuk melihat, memeriksa, dan juga menguji apakah penggunaan kewenangan oleh pejabat tersebut membawa kerugian atau tidak terhadap pihak tertentu atau pihak lainnya yang terlibat. Nah, bila ternyata terbukti dalam proses peradilan bahwa penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan tersebut itu menimbulkan kerugian untuk pihak lain, hakim melalui putusannya berwenang untuk membebankan tanggung jawab pada pejabat yang bersangkutan. Ukuran untuk menuntut pemerintah itu bukan ada tidaknya kerugian, tetapi apakah pemerintah melanggar hukum atau tidak.
merupakan ketentuan yang berlaku umum. Meskipun demikian, dapat saja ketentuan umum ini dikecualikan. Jadi dengan kata lain, kaidah umum tersebut bukan keniscayaan yang tanpa kecuali dalam implementasinya di negara tersebut. Contoh pengecualian itu adalah adanya teori pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan yang diterapkan di negara Prancis, di mana berdasarkan teori ini, meskipun pemerintah atau negara itu tidak melakukan pelanggaran hukum atau melakukan kesalahan, tapi dapat dibebani tanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada seseorang atau warga negara yang menjadi korban pelaksanaan tugas administratif. Di antaranya dalam hal ini, yang pertama, adanya kecelakaan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan umum. Yang kedua, kecelakaan akibat ledakan, tembakan polisi, atau tugas-tugas administratif yang mengandung bahaya jiwa. Yang ketiga, adanya kerugian yang diakibatkan pelaksanaan undang-undang atau peraturan umum lainnya yang sah. Misalnya, pembayaran ganti rugi akibat pencapaian hak milik seseorang ataupun kepentingan umum. Yang terakhir, ada pertanggungjawaban pemerintah dalam hukum administrasi negara. Pembahasan selanjutnya adalah pertanggungjawaban pemerintah dalam hukum administrasi negara. Nah, dalam hukum administrasi negara ini terdapat asas legalitas, di mana asas legalitas ini merupakan salah satu prinsip negara hukum, yang berarti setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Karena itulah pada setiap tindakan hukum mengandung makna penggunaan kewenangan, yang di dalamnya tersirat adanya kewajiban pertanggungjawaban yang berprinsip bahwa tanggung jawab pemerintah terhadap warganya itu dianut oleh hampir semua negara. Nah, di mana di sini maksudnya itu pejabat. Pejabat adalah seseorang yang bertindak sebagai wakil dari jabatan yang melakukan perbuatan untuk dan atas nama jabatannya itu. Seseorang dikategorikan sebagai pejabat adalah ketika ia menjalankan kewenangan untuk dan atas nama jabatan yang diembannya. Nah, untuk mewujudkan good governance dalam pemerintahan, tentunya dituntut adanya lembaga negara yang bertanggung jawab, baik secara hukum maupun secara politik. Pertanggungjawaban tersebut haruslah sesuai dengan prinsip, asas, pengertian, dan tujuan dari good governance itu sendiri. Untuk itulah, perlu dibahas pengertian good governance dan bagaimana cara mewujudkannya dalam pertanggungjawaban politik dan hukum oleh lembaga negara tersebut. Pelaksanaan pertanggungjawaban yuridis dan politik lembaga negara dalam melaksanakan pemerintah berdasar pada konsep good governance. Pertanggungjawaban berdasarkan karakter good governance yaitu sesuai dengan karakter rule of law, yang dimana dilaksanakan dengan kaki administratif governance. Dalam prinsip administratif, maka harus memenuhi prinsip-prinsip negara hukum administrasi, yaitu yang pertama adanya pendekatan kedaulatan hukum, kedua pendekatan pemisahan kekuasaan, ketiga pendekatan hukum tertulis dan tidak tertulis, yang keempat pendekatan negara hukum kesejahteraan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pertanggungjawaban hukum dalam administrasi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.